Quran surat An-Nisa ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan fa in tibna lakum syai'im minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a. Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin mereka sebagai kewajiban. Akan tetapi jika mereka berikan kepada kamu sebagian daripadanya dengan hati senang, maka makanlah dengan senang sentosa. Tentang mas kawin atau mahar. Setelah dianjurkan menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai 4, asal jangan bersikap tidak jujur kepada anak yatim perempuan yang ada dalam asuhan dan penjagaan seorang muslim, datanglah ayat yang selanjutnya menerangkan hal mahar atau mas kawin. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, berilah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin mereka sebagai kewajiban. Di dalam ayat ini mas kawin disebut soduko dan dalam kesempatan yang lain disebut juga sodak atau mahar. Untuk mengetahui nikmat yang dalam pemberian sodak atau sodukot, lebih baik kita gali pula apa arti asalnya. Kata sodak atau sodukot yang dari rumpun kata sidik, sodak bercabang juga dengan kata sodakoh yang terkenal. Di dalam maknanya terkandunglah perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan penuh hati. Akan menikah, memang di beberapa wilayah di Indonesia, seumpama di Sumatera Timur, uang mahar mereka namai uang jujur. Kadang-kadang disebut mahar. Arti yang mendalam mahar pun ialah laksana cap atau stempel bahwa nikah telah dimateraikan. Kemudian dalam ayat ini disebut nihlah yang kita artikan kewajiban. Supaya cepat saja dipahami karena memang mahar wajib dibayar. Qatadah memang memberi arti pemberian fardu. Ibnu Juraji memberi arti pemberian yang ditentukan jumlahnya. Ada pula yang berpendapat bahwa kata nihlah dari rumpun kata an-nahi, bermakna lebah. Laki-laki mencari harta yang halal, laksana lebah mencari kembang, yang kelak menjadi madu atau manisan lebah. Hasil usaha jerih payah sucinya itulah yang diserahkan kepada calon istrinya. Demikian kita berjumpa asal kata hikmah mas kawin dalam Al-Quran yang bersua dalam dua kata pertama sodukot yang pemberian kepada istri dengan hati suci bersih sebagai tanda telah bertali cinta. Kedua kata nihlah laksana madu yang disarikan lebah dari berbagai kembang. Diserahkan kepada istri sebagai suatu kewajiban. Akan tetapi setelah ayat ini dimasukkan ke dalam pencernaan ahli fikih, hilanglah rasa yang asal oleh pikiran fikih yang gersang itu. Lalu timbul pendapat bahwa mahar atau mas kawin adalah iwat atau ganti kerugian atau harga kehormatan perempuan. Mendengarkan keterangan ahli fikih yang demikian banyaknya, perempuan yang tahu harga diri amat berkeberatan jika dikatakan bahwa uang mas kawin ialah untuk membeli kehormatannya. Selanjutnya bunyi ayat, tetapi jika mereka berikan kepada kamu sebagian daripadanya dengan hati senang, maka makanlah dengan senang sentosa. Setelah mas kawin diberikan yang timbul dari hati suci bersih, mas kawin telah menjadi hak perempuan, telah menjadi dia yang empunya, sebagaimana juga barang-barang di dalam rumah, baik pemberian ayah bundanya atau hadiah suaminya, yang telah diberikan kepadanya haknya mutlak. Laki-laki yang beriman dan berbudi tidak akan mengganggu hak itu. Mas kawin itu telah dia empunya.
Akan tetapi kalau dia sudi pula memberikan sebagiannya karena kasih sayang yang telah berjalin, tidaklah mengapa, yaitu setelah jelas bahwa itu telah ke tangannya. Akan tetapi dengan ini tidak berarti bahwa perempuan atau walinya dibolehkan maafkan mahar saja sebelum akad nikah. Hati bersih tidaklah berarti bahwa ketentuan agama boleh diubah. Terima dahulu mas kawin, setelah dalam tangan bolehlah kalau hendak memberi pula kepada suami dengan hati cinta. Kalau telah diketahui bahwa mas kawin adalah sodukot atau sidik yang berarti tanda kejujuran hati dan diberikan sebagai nihlah kewajiban yang laksana air madu, dan telah diketahui pula bahwa kata iwad yang disebut oleh beberapa ahli fikih sebagai ganti kerugian atau hormat kehormatan kuranglah sesuai dengan perasaan halus. Sekarang terserahlah kepada yang bersangkutan berapa mahar akan dibayar. Bayarlah secara patut dan mungkin. Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbas ketika menikah dengan putri Bauran, anak wazir besar baginda yang bernama Fadl bin Sahal, telah membayar mas kawinnya dengan beratus-ratus talam emas yang masing-masing penuh dengan uang emas atau dirham atau dinar. Semua pelita lilin di istana menyala-nyala. Minyak lilin-lilin itu dari minyak anbar yang harum semerbak, dicampuri lagi dengan kasturi yang telah digiling halus. Sehingga hari-hari pernikahan itu dicatat orang dalam sejarah sebagai suatu perjamuan yang sangat mewah dan mahar yang sangat mahal. Itu semuanya adalah sesuai dengan kekayaan Al-Ma'mun yang berlimpah-limpah. Boleh pula menikah dengan hanya membayar mas kawin sebentuk cincin dari besi, ataupun lebih ganjil lagi, yaitu membayar mahar dengan hanya mempelai laki-laki mengajarkan beberapa ayat Al-Quran kepada mempelai perempuan. Yang demikian boleh belaka, asal ridho sama ridho. Pada suatu hari datanglah seorang perempuan ke hadapan majelis Rasulullah, menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau beliau sudi mengambilnya jadi istrinya. Perempuan itu datang ke dalam majelis Rasulullah yang dihadiri oleh banyak sahabat beliau. Perempuan itu pun bersedia menerima keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika dia dinikahkan dengan laki-laki lain. Sebelum Rasulullah memberikan jawabannya untuk mengabulkan atau menolak kesediaan perempuan itu, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki muda yang pada pakaian lahirnya kelihatan bahwa dia seorang yang miskin, tetapi pada wajahnya terbayang ketulusan dan kejujuran. Belum beberapa saat dia duduk, dia menyatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu keinginan yang besar, yaitu hendak menikah. Kalau dia dapat istri, mungkin keadaan hidupnya akan lebih baik dan tentram sebab sudah ada tanggung jawab. Dengan kedatangan laki-laki ini, Rasulullah mendapat jalan yang baik sekali untuk meladeni keinginan perempuan itu. Lalu beliau bertanya, sudikah dia jika Rasulullah carikan seorang suami? Suami itu ialah pemuda yang ingin dicarikan istri itu. Perempuan itu menjawab bahwa kalau Rasulullah tidak suka menerimanya menjadi istri beliau, dia pun rela menerima laki-laki lain yang ditunjuk oleh Rasulullah. Inilah tanda ketaatan yang amat mesra dari seorang umat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau tanyakan pula, sudikah pemuda itu menikah dengan perempuan itu? Pemuda itu pun menyatakan suka kalau Rasulullah yang menunjuk. Lalu Rasulullah memperingatkan bahwa kalau menikah hendaklah membayar sodak atau mas kawin. Tidak ada mas kawin, bagaimana bisa menikah? Pemuda itu menjawab bahwa dia tidak mempunyai apa-apa yang akan diberikan kepada calon istrinya sebagai sodak.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lagi